sifat fisika atau sifat fisik ini nanti akan berhubungan dengan yang namanya titik didih. Ya, untuk lebih jelasnya nanti akan dijelaskan di berikutnya setelah ini. Kalau sifat kimia, yang namanya kimia pasti berhubungan dengan yang adanya reaksi. Oke, semuanya harus ada reaksi. Jadi reaksi-reaksi yang berhubungan dengan si hidrokarbon. Oke. Nah, kita akan masuk ke sifat yang pertama dulu, itu adalah sifat fisika. Oke, untuk sifat fisik itu kan berhubungan dengan titik didih. Nah, kalau seandainya semakin banyak jumlah atom C dalam suatu struktur hidrokarbon, maka titik didihnya akan semakin tinggi. Nah, tapi jika seandainya jika seandainya titik didih jumlah atom C-nya sama, nah bagaimana dengan titik didih? Berarti yang kedua, ada ciri khas bagian kedua yang itu jika jumlah atom C sama, jika jumlah atom C sama, maka semakin banyak cabang, semakin banyak cabang, nah berarti titik didih semakin turun atau semakin kecil. Oke, atau kecil. Nah, jadi patokan pertama kalian adalah lihat dulu dari si jumlah atom C-nya dulu. Jadi patokan kita adalah jumlah atom C. Oke, ini adalah patokan kita. Jumlah atom C, patokannya hitung dulu jumlah atom C dalam suatu struktur hidrokarbon. Nah, kalau seandainya atom C-nya banyak, berarti titik didihnya tinggi. Terus kalau seandainya nih jumlah atom C-nya sama, berarti kita masuk ke yang kedua ini. Kalau seandainya jumlah atom C-nya sama, nah lihat kalau dia punya banyak cabang, maka titik didihnya akan semakin kecil atau semakin turun ya. Jadi harap dipahami untuk sifat fisika ini. Oke, kita masuk ke sifat yang lebih. Oke, untuk sifat kimianya ini dibagi jadi 4. Yang pertama itu adalah sifatnya adalah tentang reaksi. Reaksi ini disingkat jadi RX ya, reaksi substitusi. Jadi misalkan jelaskan dulu apa itu reaksi substitusi. Terus yang kedua itu adalah reaksi adisi. Terus yang ketiga itu adalah reaksi eliminasi. Dan yang terakhir itu adalah reaksi cracking atau perengkahan. Nah, ini nanti ada hubungannya dengan minyak bumi ya. Oke, untuk reaksi substitusi ini berlaku untuk semua hidrokarbon. Cuman dalam aplikasi kesoalannya biasanya itu adalah untuk si alkana saja. Oke, kalau reaksi adisi ini untuk yang punya ikatan rangkap, karena nanti ikatan rangkapnya akan berkurang. Nah, untuk eliminasi ini dari tunggal jadi rangkap, itu nanti kita ajarkan lagi. Kalau cracking itu adalah perengkahan ini berarti kita rengkah artinya dibagi dua ya, kita rengkah struktur yang besar menjadi dua molekul struktur yang lebih kecil. Nah, kita akan jelaskan masing-masing. Kita masuk ke reaksi substitusi dulu. Ini saya hapus ini dulu ya sebentar. Oke, kalau reaksi substitusi itu kan artinya adalah pergantian ya. Nah, apa sih yang mau kita ganti? Dalam reaksi substitusi yang mau kita ganti adalah atom H yang berada pada struktur hidrokarbon digantikan dengan atom atau gugus lain yang mau kita reaksikan. Nah, ini Miss kasih contoh ya. Misalkan contohnya, contohnya Miss kasih contoh itu adalah reaksi alkana dengan si salah satu gas halogen. Nah, contohnya ini. Misalkan ada reaksi CH4, ini adalah metana, direaksikan dengan gas klorin. Nah, hasilnya apa? Oke, ini adalah metana direaksikan dengan gas klorin atau gas klorida. Nah, kira-kira hasilnya apa? Apa langkah yang harus kalian lakukan? Langkahnya adalah kalian harus tulis dulu strukturnya. Oke, tulis dulu strukturnya. Struktur dari CH4 itu adalah C. Sorry, bentar ya nak ya. Oke, langsung bikin dulu strukturnya. Itu adalah CH4. Nah, untuk dari struktur CH4 seperti ini atom H.
mau gantikan si gas klorin ini dengan si atom H. Jadi Miss akan ambil salah satu aja, karena yang mau kita reaksikan kan cuma satu gas klorinnya, cuma satu kan ya, nggak ada koefisien berarti satu. Nah, mau kita ganti juga satu aja atom H-nya. Miss misalkan mau ambil yang sebelah kanan, Miss ganti dengan si Cl ini. Harus kita saling ganti. H menggantikan si Cl, Cl menggantikan si H. Oke, jadi hasilnya apa? Oke, untuk hasilnya ini dia akan jadinya adalah kita bikin yuk. Ini kita bikin dulu yang biasa C, ini H tadi ya, di bawah H, di atas H juga. Terus yang ini tadi yang digantikan oleh si Cl, maka kita tulis Cl. Terus Cl nya ini tadi digantikan oleh si H, berarti J nya adalah H Cl. Ini kalau seandainya yang mau kita gantikan itu adalah satu molekul. Dari mana sih Miss penanda dia adalah satu molekul? Nah, yang harus kalian lihat itu adalah dari sini, dari yang ini koefisiennya. Koefisien di sini berapa? Kalau nggak dikasih tahu angkanya, berarti ini kita anggap sebagai satu, ya. Karena ini kan nggak dikasih tahu nih angkanya berapa, berarti kita anggap sebagai satu. Oke, paham ya maksud Miss untuk membedakannya ini? Jadi harus kalian lihat dulu, kalau nggak ada angka berarti dia koefisiennya adalah satu. Oke. Nah, gimana kalau seandainya koefisiennya lebih dari satu, Miss? Nah, kalau seandainya koefisiennya di sini 2, Miss tuliskan misalkan adalah 2, berarti yang mau kita ganti atom H-nya juga harus 2. Gimana sih langkahnya? Yuk kita perhatikan ke cara berikut ini. Oke, nah gimana kalau seandainya kasusnya seperti ini? Miss mau mensubstitusikan 2 molekul Cl2 ke molekul CH4. Nah, yang harus kalian perhatikan adalah koefisien dari si Cl2. Karena koefisiennya ada 2, otomatis di sini karena koefisien ada 2, berarti yang mau kita substitusikan juga 2 atom Cl ke atom CH4 ini, dan yang mau kita keluarkan di sini ada 2 pula atom H-nya. Oke, gimana bentuknya? Yuk kita perhatikan dulu. Oke, misalkan tuliskan sama kalian bentuknya. Oke, tuliskan dulu ya. Untuk si CH4 kita bikinkan reaksinya, strukturnya ini C, ini H, ini atom H, ini atom H, di bawah juga atom H. Oke, mau Miss reaksikan dengan 2Cl2. 2Cl2 bukan berarti Cl berikatan dengan Cl sebanyak 4 buah, tidak. Itu artinya Cl dengan Cl-nya atau 2 molekul gas klorin. Berarti bentuknya kayak gini ya, anak-anak ya. Cl berikatan dengan Cl, ini baru satu molekul, terus di bawahnya juga ada satu lagi, Cl berikatan dengan Cl. Nah, ini maksud dari 2Cl2. Oke, kita akan menggantikan 2 buah atom H yang ada pada si CH4. Oke, kita mau gantikan. Nah, Miss akan gantikan, yang gampang diambil aja itu adalah atom H yang pertama. Miss gantikan dengan si Cl ini, Cl pada molekul yang pertama juga. Ini Miss gantikan si H menggantikan si Cl, Cl menggantikan si H. Oke, bentuknya adalah seperti ini. Oke, bentar ya Nak ya. Bentuknya seperti ini jadinya. Oke, ini bentuknya C, di sini ada H, di sini digantikan oleh si Cl, ini diisi oleh si H, sama ya, si H yang tadi ini. Nah, terus karena dia ada 2 molekul yang mau kita gantikan, berarti ini mau gantikan lagi satu atom H. Oke, satu atom H yang ada di sini, ini gantikan lagi dengan atom Cl yang ada di sini. Jadi dia saling berganti. Nah, jadinya apa? Otomatis atom H yang di sini digantikan oleh Cl. Oke, berarti ini bikinlah di sini sebagai Cl. Nah, terus ini gimana? Berarti di sini ada ini HCl untuk molekul yang pertama, di bawah juga ada HCl. Nah, dari ini semua bisa kita bikinkan bentuk hasilnya adalah hasilnya itu adalah di sini CH, H-nya ada 2, Cl-nya ada 2. Ya Nak ya, ditambah dengan HCl kita ada berapa molekul? 2 molekul kan, maka hasilnya adalah 2HCl. Oke, ini adalah untuk si substitusi kalau seandainya dia menggunakan lebih dari satu molekul yang mau disubstitusi. Jadi hasilnya adalah ini ya. Ini adalah hasilnya. Oke, yang harus kalian ingat. Kita akan masuk ke reaksi berikutnya, itu adalah reaksi adisi. Untuk reaksi adisi ini itu nanti akan berlaku untuk yang punya ikatan rangka. Kayak mana bentuknya? Tunggu sebentar ya. Ini hapus ini dulu biar lebih gampang kita nulis yang lain. Oke, nah untuk reaksi adisi ini adalah adisi itu sendiri berasal dari kata bahasa Inggris itu
adalah add artinya adalah tambah. Nah, yang ditambah apa? Yang ditambah itu adalah kejenuhan dari hidrokarbon itu sendiri. Nah, kan kalian masih ingat ya, yang ikatan jenuh itu adalah yang alkana, sedangkan alkena dan alkuna itu adalah termasuk ke dalam hidrokarbon tidak jenuh. Nah, di sini untuk biar bisa dia makin jenuh, artinya kita kurangilah ikatannya. Makanya Miss lebih bikinkan di sini adalah pengurangan ikatan. Nah, kalau pengurangan ikatan berarti kita mulai dari alkena. Alkena itu dia nanti akan jadi alkuna maksud Miss. Oke, kita masuk ke alkuna dulu. Karena alkuna yang lebih banyak untuk yang ini apa sih namanya ikatannya. Jadi mulai dari alkuna dulu. Alkuna itu dia nanti akan menjadi alkena, dari alkena itu akan menjadi alkana. Oke, ini untuk reaksi adisi, atau ini adalah rangkap 3, ini adalah rangkap 2, dan ini adalah ikatan tunggal. Nah, adisi ini sendiri itu terbagi menjadi tiga jenis. Yang pertama itu adalah adisi untuk yang berhubungan dengan si ikatan dengan gas hidrogen. Jadi Miss bagi dulu menjadi 3, si reaksi adisi terbagi jadi 3. Yang pertama itu adisi dengan gas hidrogen, yang kedua ini reaksi adisi dengan gas H2. Kalau yang ini adalah yang kedua reaksi adisi dengan gas halogen, ya, gas halogen. Nah, halogen ini adalah golongan 7A, oke, atau mulai dari F2, Cl2, Cl2, Br2, dan I2. Oke, terus yang ketiga itu adalah reaksi adisi dengan gas asam halida atau HX. Oke, dan S ini boleh kalian ganti dengan FCl, BRI. Oke, nah untuk yang 3 buah jenis reaksi adisi yang agak susah adalah reaksi yang ini, reaksi adisi dengan gas halogen, dengan gas asam halida. Yang kalau yang lainnya sih sama saja, lebih gampang, tapi Miss akan jelaskan satu persatu. Oke, kita masuk untuk ke reaksi adisi dengan gas H2. Nah, kalau ini kita mau putuskan ikatan rangkapnya atau kita kurangi ikatannya. Miss contohkan nih, contohnya itu adalah CH2 rangkap 2, CH3. Misalkan seperti ini, atau satu propena, misalkan reaksikan dengan gas H2. Nah, apa hasilnya? Oke, kita akan bikin dulu si bentuk strukturnya. CH2 ini aja ya, untuk si rangkap, dengan CH3, H dengan H. Kita akan putuskan yang ada ikatan rangkap. Kita putuskan ikatan rangkapnya. Emang agak sedih ya kalau di sini, karena kita mau putuskan ikatan rangkap ini dengan cara apa? Dengan cara menambahkan atom H ini atau gas hidrogen ini. Jadi salah satunya akan masuk ke C yang ini, satunya lagi akan masuk ke C yang pertama. Nah, karena dia adalah gas hidrogen, kalau gas hidrogen ini kan sama aja nih unsurnya, sama-sama H dengan H. Jadi terserah, boleh nggak Miss H yang pertama masuknya ke atom C yang pertama di ikatan rangkap, boleh. Atau yang ini masuknya ke atom C ikatan yang kedua di ikatan rangkap, boleh. Jadi karena sama boleh. Tapi hanya boleh berada pada ikatan rangkap. Boleh nggak Miss H-nya dimasukkan ke sini? Nggak boleh. Ya, hanya boleh dimasukkannya ke yang punya ikatan rangkap saja. Nah, maka hasilnya adalah, kita bikinkan hasilnya dulu. Nah, kalau seandainya H sudah gabung ke sini, berarti jumlah H-nya jadi 3 ya nak ya. Jadi kita bikin CH3. Nah, karena kita udah masukkan adisi itu adalah pengurangan, berarti tinggal ikatannya adalah 1. Ini sudah CH, karena nambah 1 lagi jadi adalah CH2, dan ini adalah CH3. Oke, bisa kan yang bedakannya untuk reaksi adisi dengan gas H2 atau gas hidrogen. Kita masuk ke reaksi adisi yang kedua, itu adalah reaksi adisi dengan gas halogen. Sebenarnya hampir sama sih konsepnya, tapi misalnya bikin dulu biar lebih gampang. Oke, untuk reaksi adisi yang kedua agak lari-lari. Oke, untuk reaksi adisi yang kedua itu adalah reaksi adisi dengan gas dengan gas halogen, atau si X2 atau Cl2, F2, Br2, I2, kalian boleh gantikan nanti tergantung soalnya apa. Ini mau Miss contohkan adalah dengan reaksinya dengan Br2. Soalnya hampir mirip ya sama yang tadi, bedanya adalah yang digantikan adalah Br2. Oke, hasilnya apa? Sama seperti tadi, kita tuliskan dulu bentuk strukturnya ya. Oke, CH2 rangkap 2, CH tunggal CH3. Nah, ini si Br2 dia akan bentuknya seperti ini. Nah, sama kalau adisi kan harus kita kurangi ikatannya, otomatis si
si BR ini harus masuk ke yang punya ikatan rangkap ya. Jadi BR yang pertama masuk ke CH atau C di ikatan rangkap kedua, yang satu lagi masuk ke C yang pertama. Boleh terbalik nih, boleh. Yang penting harus masuknya ke sini, harus bagian yang punya ikatan rangkap. Kalau masuknya ke C3 boleh Miss? Tidak ya, harusnya ke sana. Oke. Kalau ke yang lainnya boleh Miss, yang penting harus di ikatan rangkapnya. Oke, berarti jadinya apa? Ini adalah CH2 karena BR yang mau ditambahkan nggak bisa langsung kita bikin di sini CH2 BR ya. Bikinnya kayak gini dulu. CH2. Nah, ini BR, terus di sini CH, di sini juga ada atom BR-nya. Nah, ini tetap sama dengan yang tadi CH3. Oke, ini adalah untuk reaksi adisi gas halogen. Nah, yang agak susah itu paling untuk reaksi adisi dengan gas asam halida. Nah, ini nanti akan berlaku yang namanya suatu hukum, misalkan jelaskan berikut ini. Nah, untuk reaksi adisi ini nanti akan berlaku yang namanya hukum Markov-Nikov. Nah, maksud dari Markov-Nikov ini apa? Markov-Nikov artinya yang kaya makin kaya, yang kaya makin kaya, miskin makin miskin. Nah, kaya sama miskin ini pada hidrokarbon dilihat dari banyaknya dia punya atom H. Jadi kalau dia punya banyak atom H, maka semakin kaya dia. Tapi kalau misalnya dia tidak punya atom H, berarti dikategorikan sebagai hidrokarbon yang miskin. Oke, Miss kasih contoh nih. Untuk contohnya, oke, Miss bikinkan CH2 rangkap 2 CH, CH3. Dan mau Miss reaksikan dengan HBr. Oke. Nah, di sini fokus kita adalah ke yang punya ikatan rangkap. Ya, sama seperti tadi, yang fokus kita adalah yang punya ikatan rangkap. Nah, ini. Nah, dari dua atom ini mana yang lebih kaya? Ingat, kaya sama miskinnya dilihat dari atom H ya. Nah, kalau dari sini sudah bisa kita pastikan yang banyak H adalah C yang pertama dan yang sedikit adalah C yang kedua. Nah, otomatis biar ini makin kaya, maka yang masuk ke C pertama ini adalah atom H. Oke. Di atom H akan masuk ke C yang pertama. Nah, sisanya gimana? Ya udah, berarti nerima nasib. BR masuk ke C yang kedua. Oke. Nah, jadinya apa? Kita bikinkan CH2 karena dia sudah bergabung dengan H, jadinya CH3. Di sini adalah CH, terus dia jadi cabang untuk si BR, terus ada CH3. Oke. Nah, Miss di sini boleh nggak Miss asal masukkan? Nggak boleh, karena di sini kan berbeda antar atom H dengan si BR. Beda dengan dua reaksi adisi yang tadi. Kalau reaksi adisi yang pertama kan sama-sama H, reaksi yang kedua kan sama-sama BR atau sama-sama F atau sama-sama Cl. Jadi terserah masuknya kemana, yang penting masih di ikatan rangkap. Nah, kalau untuk reaksi yang ketiga tidak boleh. Kenapa? Karena H dengan BR-nya berbeda. Berarti ada pengaruh Markov-Nikov di sini atau hukum Markov-Nikov di sini, di mana yang kaya akan makin kaya, yang miskin makin miskin. Oke, paham ya? Untuk reaksi adisi yang ketiga ini kita masuk ke reaksi yang ketiga, itu adalah reaksi eliminasi. Kalau reaksi eliminasi ini itu adalah kebalikan dari reaksi adisi. Seperti apa bentuknya? Misalkan jelaskan di berikut ini. Oke, untuk yang berikutnya itu adalah reaksi eliminasi. Seperti Miss bilang, dia adalah reaksi kebalikan dari reaksi adisi. Eliminasi ini kan sebenarnya artinya adalah pengurangan. Nah, yang kita kurangi itu adalah kejenuhan dari si hidrokarbon. Kalau jenuhnya berkurang, berarti kata rangkap ikatannya akan bertambah. Berarti Miss bikin juga di sini adalah penambahan ikatan rangkap atau penambahan ikatan. Nah, atau dari alkana jadi alkena. Nah, alkena itu jadi alkuna. Oke, biasanya dia direaksikannya itu dengan gas hidrogen atau dengan gas halogen. Oke, misalkan kasih contoh satu aja karena ini nggak terlalu banyak sih kalau untuk di soal keluarnya. Sekadar pengetahuan buat kalian saja. Misalkan adalah C rangkap 2. Oke. Tambah dengan gas H2. H2 ya. CH3 di sini, ini CH2, ini CH2, terus di sini CH3. Nah, karena mau kita tambah berarti kedua-duanya harus masuk. Jadi kita reaksikan yang H2 ini ke sini, boleh. Jadi nanti ini di sini akan jadi kata rangkap. Oke, ingat saja dari alkana jadi alkena, alkena jadi alkuna, terus udah sampai alkuna saja. Rangkap 2 CH2. Nah, ini dia. Oke. Ini untuk si reaksi eliminasi. Terus Miss nanti kan ada keluar nih ikatannya, iya keluar saja, tapi bukan menjadi reaksi, bukan masuk ke dalam substitusi karena di sini menggunakan suhu yang tinggi juga. Jadi nanti ada pemanasan pada suhu tinggi. Oke.
lagi. Oke, untuk yang berikutnya itu adalah reaksi cracking. Nah, kalau untuk reaksi cracking ini kita mau merengkah atau membagi hidrokarbon yang besar jumlah atom C-nya menjadi yang lebih kecil. Oke. Nah, di sini kita contohkan di sini untuk hidrokarbon yang besar itu misalkan C4H30 ya. Alkana, nah dia nanti akan jadinya adalah alkena sama alkana. Oke, jadinya adalah sama-sama C7, C7H14 dan C7H16. Oke, jadi jumlah atom C-nya sama, jumlah atom H-nya sama, cuman kita pecah jadi dua, kita bagi jadi dua. Itu disebut dengan reaksi cracking atau perengkahan. Oke, mungkin itu aja untuk si sifat-sifat hidrokarbon. Jadi ada sifat fisiknya, ada sifat kimianya. Oke, jadi sekarang kalian pelajari lebih lanjut untuk aplikasi soal bisa dilihat di buku cetakan masing-masing. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Baik semuanya, kita berjumpa di video selanjutnya. Bye bye.